Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Hidayati. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Keutamaan dan Kelemahan Metode Tafsir Tahlili. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode-metode tafsir dengan dosen pengampu Ibu Mardia Agustina MPD. Mari kita simak videonya. Metode tafsir tahlili merupakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan cara memaparkan aspek-aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, berusaha untuk menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya yang berkesesuaian dengan keahlian para mufasir dan kecenderungan yang menafsirkan berdasarkan urutan ayat demi ayat, surat demi surat yang terdapat di dalam mushaf. Sebagaimana metode tafsir yang lain, metode tafsir tahlili juga mempunyai beberapa keutamaan dan kelemahan. Berikut beberapa keutamaan dari metode tafsir tahlili. Yang pertama, metode ini banyak digunakan oleh para mufasir, khususnya pada zaman klasik dan pertengahan, sekalipun ragam dan coraknya yang bermacam-macam. Sebagaimana biasanya, metode ini memaparkan beberapa hadis maupun perkataan para sahabat dan para tabi'in yang berkenaan dengan pokok pembahasan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, penafsiran terhadap satu ayat dapat dilakukan secara tuntas, baik dari sudut bahasa, sejarah, sebab turunnya, korelasinya dengan ayat lain atau surat yang lain, maupun kandungan isinya. Ketiga, metode ini mempunyai ruang lingkup yang termasuk sangat luas. Metode ini digunakan oleh para mufasir dalam dua bentuk, yakni ma'thur dan ra'i, yang dapat dikembangkan dalam berbagai penafsiran sesuai dengan keahlian masing-masing mufasir. Sebagai contoh, ahli bahasa misalnya mendapat peluang luas untuk menafsirkan Al-Quran dari pemahaman kebahasaannya, seperti tafsir An-Nasafi karangan Abu As-Su'ud. Ahli qiraat seperti Abu Hayyan menjadikan qiraat sebagai titik tolak dalam penafsirannya. Yang keempat, metode ini memberikan kesempatan yang luas untuk mufasir dalam mencurahkan ide-ide gagasan dalam menafsirkan Al-Quran. Itu berarti pola penafsiran metode ini dapat menampung berbagai ide yang terpendam dalam pemikiran para mufasir. Dan yang kelima, metode tafsir ini memuat berbagai macam ide dari para mufasir, di mana mufasir lebih mempunyai kebebasan dalam memajukan gagasan-gagasan baru dalam menafsirkan Al-Quran. Dengan demikian, jelaslah bahwa metode tafsir tahlili dapat memberikan berbagai informasi tentang teks, sejarah, linguistik, dan kondisi sosial. Selain memiliki keutamaan, metode tafsir tahlili juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Al-Quran tampak parsial atau terpecah-pecah, sehingga seakan-akan Al-Quran memberikan pedoman yang tidak utuh dan tidak konsisten, karena penafsiran yang diberikan pada suatu ayat berbeda dengan penafsiran ayat yang lain yang sama dengannya. Yang kedua, melahirkan penafsiran yang subjektivitas. Hal ini dikarenakan fanatisme pada aliran tertentu, sikap subjektivitas daripada mufasir dalam metode analisis lebih besar dibandingkan dengan metode tafsir lainnya. Yang ketiga, tidak mampu memberi jawaban yang tuntas terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, sekaligus tidak banyak memberikan pagar-pagar metodologis yang dapat mengurangi subjektivitas penafsirnya. Dan yang keempat, masuknya pemikiran Israiliyat. Meskipun demikian, bukan berarti metode tafsir tahlili ini menjadi sesuatu yang negatif atau kita dilarang menggunakan